bersama. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dan cara kerja komputer. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Desya Y. Mitiari, NPM saya 12155201220038. Kelas B Pengantar Teknik Informatika. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu prinsip dasar komputer. Komputer adalah benda yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Prinsip dasar sistem komputer secara sederhana dapat digambarkan dengan 3 bagian utama, yaitu perangkat input, output, CPU, dan memori. Yang pertama, CPU. CPU adalah kepanjangan dari Central Processing Unit, atau dalam bahasa Indonesia berarti unit pemrosesan pusat. Disebut unit pusat karena CPU merupakan komponen yang berperan sebagai otak dari komputer. Yang kedua, memori. Memori komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Dengan adanya memori, komputer bisa mengingat suatu data jika dibutuhkan kembali. Yang ketiga, perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan informasi ke komputer. Sedangkan perangkat keluaran atau perangkat output adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari komputer. Yang kedua, cara kerja sistem komputer. Cara kerja sistem komputer, pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai media dikenal dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP. Pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti yang berupa sebuah informasi. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Berikut adalah langkah-langkah kerja komputer. Yang pertama, pemasukan atau input. Tahap input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh peralatan input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh proses device, yaitu CPU. CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU, dan juga mengontrol atau CU. Pada tahap ini, data masih mentah tadi diproses sedemikian rupa, sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat bagi kita. Yang ketiga, yaitu pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadi telah dimasukkan melalui peralatan input dan diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik kertas ataupun yang lain. Sedangkan soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Peralatan output contohnya seperti monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah saya tunjukkan di slide ini. Ini adalah contoh-contoh alat pengeluaran atau output. Yang keempat, penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device.
agar nanti bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Contoh alat penyimpanan yaitu hard disk, RAM, ROM, CD, memory card, dan lain-lain. Demikian materi yang telah saya bawakan, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman. Sekian